Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan selalu kesehatan, rezeki yang berlimpah, ya, Ya. dan dijauhkan dari segala macam petaka lah, ya, guys. Oke, sudah tahu dengan saya. Oke, perkenalkan saya di sini Riza Abdul Ais sebagai host dan sebagai juga anggota Petani Milenial, Petani Merdeka. Dan saya sendiri sebagai petani milenial, nama saya Aris Setiawan dari Tegalrejo, Magelang. Oke, guys, dan saya tidak luput untuk berterima kasih untuk para sponsor. Ini salah satunya seperti kemarin nih, rokok-rokok herbal ya, guys. Ada Kupolo, herbal ini ya, ini aman, ini legal. Ada Zero, ini rokok masih enak ini ya. Ya. Rasa-rasa bisa cetik-cetik. Ada cerutu juga. Dan ada apa ini, Bang? Camel. Itu ada Camel. Ini semua rokoknya dari rempah-rempah. Bukan dari tembakau, ini 0% tembakau. Ya, tersedia di warung-warung terdekat, tapi tidak semua warung. Dan yang kedua, kita tidak lupa juga berterima kasih kepada Grubi Magelang yang enak, gurih, mantap, dan bikin nagih. Ya, Bang. Ya, bisa dipesan. Bisa dipesan di bawah ini lewat WA atau sudah bisa di warung-warung oleh-oleh terdekat mungkin yang tersebar di Jawa Tengah. Oke. Terima kasih banyak sekali untuk para sponsor. Semoga UMKM seperti ini Bisa menyongsong masyarakat untuk memajukan perekonomian. Oke, terima kasih. Halo, guys. Ya, Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Tema kali ini adalah temanya programnya Mas Gibran, atau yang kemarin, yang tadi malam atau kemarin bisa kita lihat di debat Cawapres, bahwasanya programnya ini adalah petani milenial, petani merdeka juga bisa. Petani merdeka, petani milenial Kabupaten Magelang. Ya, khususnya di Kabupaten Magelang yang kami akan bahas di Kecamatan Tegalrejo. Ya, petani milenial atau petani merdeka sendiri. Kalau petani milenial ya, Bang, petani milenial di Magelang itu saya yang mengayomi. Ya, salah satunya di Kecamatan Tegalrejo, Candimulyo, Grabak, Pakis, saya dan Mas Haris ini yang mengayomi. Ada hampir dari, kalau Tegalrejo sendiri kan 21 kelurahan ya. 21 kelurahan itu petani milenial itu semua ada poskonya, dan posko itu tertular atau langsung dari ke desa dan ke Kordus. Jadinya mungkin ya, kalau saya pribadi kenapa saya mau terjun di sini, Bang, kita sharing ya dan di sini. Ini saya sendiri berkeyakinan bahwasanya kalau kita sebagai generasi muda, generasi milenial bisa mengembangkan produk-produk pertanian itu, ekspor impor yang ada di Indonesia ini, Bang, itu minim lah, Bang, yang ini. Kita bisa membantu mengatasi itu semua, Bang. Menurutnya gimana, Bang? Ya, tentang petani merdeka atau petani milenial itu salah satunya untuk mengembangkan perekonomian di masyarakat. Ya, salah satunya yaitu untuk memajukan petani-petani di lahan-lahan seperti pegunungan, ada di Kapunan, Pakis, Ngabla. Di Magelang ya? Ya, kalau di Magelang seperti itu. Salah satunya kalau di Tegalrejo kan banyak dari itu masyarakat. 50% masyarakatnya itu jadi apa namanya? Petani, dan 50%-nya pun pedagang. Makanya kalau di Tegalrejo sendiri perlu pengawasan khusus atau memberi fasilitas khusus seperti UMKM, bidang UMKM, bisnis UMKM itu sendiri. Ya, menurut saya program-programnya yang dikatakan Mas Gibran di debat itu memang benar adanya. Ya, salah satunya saya sendiri yang mengalami. Saya sebagai petani milenial, saya juga ikut mengawal itu program-programnya yang dari pupuk, mafia-mafia pupuk itu masih banyak, masih di sini. Sekali. Mengapa saya mendukung Mas Gibran di pilihan presiden kali ini? Kan salah satunya kita berniatan untuk memberantas mafia pupuk itu loh, Bang.
salah satunya seperti itu. Dan kalau misalnya petani-petani itu bisa memajukan dari pangan, dari hasil panennya itu meminimalisirkan antara lain bahan dari impor, Bang. Jadinya program ini kan meminimalisirkan tentang barang-barang impor supaya petani-petani di Indonesia itu bisa lebih sejahtera, lebih berkembang. Mungkin tidak usah diekspor lah, nggak apa-apa. Yang penting kita minim impor. Ya, bener nggak? Itu bahasanya seperti itu. Bahasanya kan impor. Kita ya tahu sendiri Indonesia perharinya aja berapa ton. Seperti sayuran, beras impor loh, Bang. Ya, beras, seperti daging itu barang semua impor. Makanya kita kawal program-programnya Mas Gibran, Pak Prabowo agar apa? Meminimalisirkan itu impor. Iya, betul sekali. Dari luar, karena masyarakat kita sendiri dan kita sebagai generasi milenial harus ikut terjun. Ya, seperti itu. Agar kita nggak usah terpaku pada negara lain. Iya loh, Bang. Makanya di Jawa Tengah sendiri sudah dibentuk kurang lebih itu 7.000 posko tani merdeka. Di Jawa Tengah pun ada, di Magelang pun sudah terbentuk sekitar kurang lebih 250 posko tani merdeka. Tani merdeka, kita kan bilang tani merdeka itu sudah beberapa posko di Kabupaten Magelang sendiri. Tapi alhamdulillahnya dari saya sendiri yang udah ikut canvassing ya, Bang. Dari situ sebagai anak-anak petani pun dia mau ikut mengembangkan programnya tani milenial gitu, Bang. Alhamdulillah ya, Bang. Ya, itu. Nah, petani milenial itu sendiri kita bentuk petani-petani muda biar itu bisa tidak cuma orang tua saja, Bang. Sebenarnya kan itu karena anak muda sekarang juga harus bisa belajar tentang pertanian. Ya, kita harus ya diakui sebagai generasi muda itu harus juga ikut andil. Ya, seperti itu, Bang. Biar bisa menyongsong perekonomian masyarakat lebih baik, Bang. Kalau anak muda itu kan imajinasinya lebih tinggi, dia punya pikiran gebrakan baru yang baru, tidak cuma orang tua yang bisa bertani. Makanya anak muda sekarang kita dorong untuk petani milenial itu untuk menjadi petani-petani yang lebih baik lagi. Begitu. Untuk para kaum-kaum muda-mudi Indonesia, yuk kita bersama-sama membangkitkan atau kita kawal perekonomian atau produk yang pokok itu pertanian Indonesia agar kita lebih berkembang. Tidak usah ekspor, kita meminimkan impor aja, kita udah menjadi peduli pada negeri kita. Makanya salah satunya apa? Kita wajib itu ikut andil dalam pengembangan pertanian di Indonesia, Bang. Menurut saya seperti itu. Petani milenial sendiri, makanya kita rame-rame lah, ayo kita dorong untuk membangun, untuk berkumpul anak muda-muda sekarang biar menjadi imajinasi yang lebih baik. Terus ada ya programnya UMKM juga sendiri harus dikawal dengan ada pengarahan biar bisa memajukan perekonomian itu sendiri. Seperti bidang pangan itu kan kalau tidak ada pengawalan, kalau tidak ada pengawalan, tidak ada arahan, dan tentunya itu harus ada bantuan modal, Bang. Itu kan salah satunya program dari paslon nomor 2 itu beliau Bapak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka itu, Mas. Berarti kalau yang namanya pertanian itu ya saya tekankan sekali lagi ya. Yuk kita sebagai generasi muda, ayolah kita sama-sama. Kita terjun sama-sama, ayo semuanya. Ya ikutlah andil ya dalam pertanian ini. Soalnya pangan itu pokok kan juga salah satu nomor diprioritaskan. Iya itu. Makanya itu kan seperti tentang tani itu milenial itu kan harus tahu yang dipahami tentang kualitas tanah, pH tanah. Kan itu harus tahu, Bang, apa jadi kualitas pupuk yang harus digunakan itu pupuk seperti apa biar jadi panennya lebih baik. Kan itu PR untuk anak muda zaman sekarang, generasi pelayanan milenial itu kan harus tahu biar pH tanah, kualitas tanah itu seperti apa, tanaman apa yang harus bagus untuk tanaman itu sendiri, seperti itu. Makanya sebagai
anak muda itu harus terjun juga. Tidak semata-mata ya oke lah kita berkembang melalui sosial media joget-joget, mungkin untuk hiburan ya. Tapi saya saran lah ya Bang, mungkin mulai hari ini mungkin kesadaran, mulai besok ataukah mungkin mulai lusa, yuk kita sadarkan diri kita bahwa pertanian pangan itu pokok dan tidak usah semua bertani. Ya yang penting itu salah satu tahulah ya, seperti itu. Oh pertanian itu seperti itu. Kalau modal kamu sudah mengerti tentang pertanian, walaupun Anda tidak suka bertani, mungkin besok jika ada pertanyaan kamu lagi di mana dengan siapa, entah di desa atau di daerah yang itu mayoritas petani, kamu yang lebih tahu kan bisa mengajari lah Bang. Jika ada kegagalan di suatu daerah, gimana Bang? Ya menurut saya memang seperti itu. Kalau tidak ada arahan di mana tempatnya, lokasi yang lebih baik, pengarahan dari anak-anak muda, siapa yang akan meneruskan generasi seperti itu? Iya, soalnya sebagai generasi muda mungkin itu ya benar kata Anda tadi, EQ-nya kan lebih tinggi, cara belajarnya kita lebih cepat. Makanya yuk mungkin tahulah pokok-pokok apa, tidak semata-mata cuek nggak mau tahu, gitu wajib lah istilahnya dari petani ya. Maka dari itu kita bentuk posko-posko petani merdeka di semua kecamatan, di desa-desa kita bentuk untuk membangun programnya ini, karena petani merdeka tersebut bisa memajukan perekonomian di arus bawah. Arus bawah. Ya meminimalisirkan untuk import intinya. Yang jelas seperti itu, meminimalisirkan import itu. Karena kan kalau arus bawah bisa membangun itu jaringannya ekonominya yang lebih baik, itu pasti perekonomian itu lebih baik, impor itu bisa berkurang Bang. Kesejahteraan masyarakat seperti itu. Ya mungkin menurut saya kalau kita tidak terlalu banyak impor, Indonesia lebih sejahtera. Seperti itu. Enggak? Bisa lah. Kalau dipikir-pikirkan daripada untuk hasil impor, naikkan gaji mungkin untuk karyawan ya khususnya di Jawa Tengah ini sendiri udah saya tekankan dari kemarin, istilahnya itu gaji di Jawa Tengah kan UMR-nya paling rendah Bang menurut saya, seperti itu. Makanya kan di Jawa Tengah sendiri kita programkan anak muda zaman sekarang kan, milenial itu, untuk memajukan perekonomian dan bisa menjadi istilahnya itu gaji-gajinya itu menjadi di atas rata-rata, sama rata dengan ibu kota Jakarta. Seperti itu yang saya inginkan kan, seperti itu Bang anak muda zaman sekarang. Yuk kita sama-sama kembangkanlah pertanian. Minim kamu harus tahu ilmu pertanian agar suatu saat kamu di daerah mana yang mayoritasnya masih orang tua ataupun kurang pergaulan, anak muda kurang pergaulan, kamu bisa memberikan solusi, kamu bisa sharing tentang ilmumu yang didapat dari pertanian. Ya seperti itu. Makanya kita harus banyak-banyak belajar tentang apa itu petani, pertanian, dan pH tanah itu seperti apa, cocokan tanah seperti apa. Ayolah kita belajar lagi untuk bisa menjadi petani yang lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarin itu Bang. Kalau pemandangan saya seperti itu Bang. Yuk, yang siapa mau ikut sebagai anggota kita, petani milenial, bisa komen di bawah ini, sharing-sharing bisa komen di bawah ini. Kita intinya sama tujuannya, kita akan mensejahterakan masyarakat, tapi kita lewat jalur pertanian, karena saya dan teman saya ini yakin Indonesia itu bisa tidak impor ya Pak, karena sumber daya alamnya aja sudah memadai ya Bang. Sudah memadai, pH tanah juga lebih bagus, lebih baik daripada luar. Daripada luar kan Indonesia sendiri banyak wilayah-wilayah petani-petani yang pH tanahnya lebih bagus, makanya dikembangkan bisa menjadi panenan yang lebih baik lagi dari tahun kemarin-kemarin, biar tidak impor beras, impor daging, impor apa semuanya itu, biar tidak menjadi impor barang impor.
Tapi kalau di logika sekali lagi ya, yuk kita buka wawasan baru. Kalau negara lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya, seperti itu. Oke. Tanpa adanya anak muda zaman sekarang, kapan lagi kita akan menjadi fasenya yang lebih baik lagi, seperti itu, Pak. Oke. Mungkin itu pembahasan dari kami berdua. Oke, ayo siapa yang mau menjadi anggota petani milenial? Ayo. Saya bisa konsultasi di nomor WA di bawah ini. Langsung kita yuk kembangkan, sejahterakan Indonesia menjadi lebih maju, lebih berkembang lewat dunia pertanian. Kita sebagai peran generasi muda itu sangat diharapkan untuk Indonesia berkembang. Ayo. Makanya kita dukung dengan beliau Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka menjadi calon presiden kita, biar program-program kita bisa terlaksana. Mari kita dukung mereka biar menjadi presiden yang lebih baik untuk Indonesia. Amin. Saya Arja Abdulais. Dan saya Ristiawan dari Petani Milenial. Saya juga dari Petani Milenial. Mohon undur diri. Apabila ada kata-kata salah, mohon maaf. Bisa kalau salah diingatkan di komen di bawah ini. Jangan lupa beli produk-produk UMKM hasil sendiri seperti ini biar para pemunyai ya, yang mempunyai UMKM bisa lebih berkembang lagi seperti itu. Dan ya, dadah. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2 jari.